Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, dulur-dulur semuanya, jamaah ahli surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan pedoman dalam hidup kita insya Allah. Karena tidak ada pedoman yang sangat tepat dalam hidup kita sebagai muslim selain Al-Quranul Karim dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, dulur semuanya ahli surga, mari kita lengkapi hasanah pemahaman kita akan hikmah dan fadilah ayat Al-Basmalah. Yang akan kita langsung simak dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita sampai kepada sebuah hadis yang disampaikan dari Abu Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat alayya ayatun lam tanzil ala nabiyyin ghairu Sulaiman, bahwa Nabi bersabda, ada satu ayat yang belum pernah diturunkan, diturunkan kepadaku suatu ayat yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum aku, selain kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ghairi wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dimaksud adalah ayat Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah keistimewaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada dua nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi junjungan kita, ya, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa dengan demikian basmalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi karena memang hanya diberikan kepada dua nabi pilihan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu kefadilahan, keutamaan ayat Al-Basmalah. Berikutnya dari Jabir bin Abdullah mengatakan, lama nazala bismillahirrahmanirrahim, ketika bismillahirrahmanirrahim diturunkan, harabal ghaimu, ya, apa? Awan yang sangat lagi mendung itu kabur, ya, hilang ketika bismillah diturunkan. Subhanallah. Wasakana tiriyah, angin-angin menjadi tenang. Wahajal bahru, lautan menjadi bergemuruh. Wa asghatil bahaimu biazaniha, dan hewan-hewan juga menyimak dan mendengarkan dengan telinga mereka. Warujimatis syayatinu minas sama, setan-setan dirajam dari langit. Wa halafallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan keagungan dan kebesarannya, apa? Alla yusamma ismuhu, ya, ala syai'in, bahwa tidak ada namanya disebutkan, ya, kepada sesuatu illa baraka fihi, melainkan Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Ya, jadi pada saat basmalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kondisi alam menjadi terang benderang, tenang. Hewan-hewan juga menyimak dengan baik, dan yang penting di sini apa? Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah di sini, ya, terhadap kemegahannya, ya, terhadap keagungannya. Apa sumpah Allah? Akan memberikan keberkahan terhadap apapun yang di dalamnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
Berarti kalau kita misalkan makan sesuatu lalu kita lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah maka di dalamnya akan mengandung keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan tersebut. Para hadirin sekalian, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya tentang fadilah atau keutamaan al-basmalah, yaitu hadis an Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada, barang siapa, ayyunajjiyahullahu minaz zabaniyah, yang ingin diselamatkan ya, dari malaikat zabaniyah, yaitu siapa? Malaikat yang memberikan siksaan. Falyaqra bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Fayaj'alullahu lahu min kulli harfin minha junnatan, maka Allah akan menjadikan setiap huruf dari bismillah itu, dari mulai basin, mim sampai rahman ar-rahim, apa? Junnah, tameng, yang menjadi penjaga ya. Dari apa? Dari siksaan malaikat zabaniyah ya. Subhanallah ya. Inilah salah satu keutamaan dan faidah dari surat atau ayat al-basmalah, bahwa setiap hurufnya akan menjadi pelindung kita, tameng kita ya, agar kita tidak mendapatkan siksaan dari malaikat zabaniyah. Mari mulai sekarang sekali lagi kita perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kita sibukkan ya mulut kita ini, hati kita ini dengan zikir al-basmalah. Mudah-mudahan dengan demikian nanti di akhirat kelak kita akan terjaga dan terlindung dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ya, dalam hadis berikutnya Nabi Muhammad SAW diceritakan pada saat itu apa? Asaro bin Nabi. Nabi tergelincir. Fakultu ta'isha syaitan. Maka Abu Tamimah mengatakan, celakalah setan. Ya, jadi begitu Nabi tergelincir, sekonyong-konyong tiba-tiba saja Abu Tamimah mengatakan, ta'isha syaitan. Celakalah setan. Mungkin kalau kita sekarang mengatakan sialan setan, setan lu, dasar setan. Di sini ketika kita tersandung atau terkena musibah, kita memaki-maki setan. Lalu apa? Nabi mengatakan, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la taqul ta'isha syaitan. Hei Abu Tamimah, jangan kau katakan begitu. Jangan kau mengatakan celakalah setan. Ya, setan, setan lu. Konyol ente setan. Nah, jangan begitu kata Nabi. Kenapa? Fa innaka iza qulta ta'isha syaitan, karena jika engkau mengatakan hei celakalah engkau setan ya, atau setan tuh, nah, apa yang terjadi? Nah, apa? Ta'azoma, setan akan membesar ya. Wa qala bi quwwati sara'tuhu, dan dia setan mengatakan dengan kekuatan aku telah mengalahkan si makhluk yang satu ini. Jadi setan bangga ya. Kalau dia dicaci maki oleh kita sebagai manusia, justru setan bangga ya. Kenapa? Karena dengan demikian dia semakin besar, semakin mampu, dan dengan kekuatannya menguasai jiwa dan raga manusia tersebut. Wa iza qulta bismillahi, kata Nabi lagi, dan jika engkau mengatakan bismillah hai Abu Tamimah ya, katakan bismillah begitu engkau tersandung atau engkau terkena musibah ya, tasohoro, maka setan akan mengecil, hatta yasiro mislaz zubabi, sehingga setan tersebut berubah bentuknya menjadi sekecil hewan yang dinamakan lalat ya. Anda tahu kan lalat yang setiap hari menemani kita, berapa sih besarnya ya? Nah, setan itu akan mengecil seperti lalat kata Nabi jika kita menyebut nama Allah ya. Nah, ini dikuatkan lagi dalam hadis yang lain ya, yaitu dari Umair ya, an abihi, mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku saat itu berada di belakang Nabi. Fazakarahu wa qala, dan Nabi mengingatkan, berkata kepada Umair, la taqul hakaza, jangan kau mengatakan begitu, artinya celaka setan ya.
Apa? Fa innahu yata'azam hatta yakuna kalbait. Karena sesungguhnya setan itu justru kalau dimaki akan membesar bahkan sampai seperti rumah. Ya, subhanallah. Ya, kitanya segede gini manusia 2 meter ya atau 1,5 meter. Sementara setan menjelma menjadi seperti rumah. Ya, rumah kita tahu gedenya seperti apa ya. Bagaimana kita bisa menguasai godaan setan kalau setannya membesar menjadi seperti rumah? Nah, bagaimana biar dia kecil? Walakin kul bismillahi. Tapi katakanlah hai Umair, yaitu katakan bismillah kalau engkau sedang digoda setan. Fa innahu yasghuru, karena sesungguhnya setan itu akan mengecil. Hatta yakuna kadzubabati, sehingga dia sampai berbentuk menjadi sekecil hewan yang dinamakan lalat. Kecil kan lalat? Nah, tinggal kita tepak istilahnya kalau memang seperti lalat ya. Jadi kita punya kekuatan dengan memakai bismillah. Kita jangan takut sama setan ya. Kita punya kekuatan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita kuat di situ. Ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan takut ya. Jadi jangan pernah kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya, ya makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, takut ya dengan makhluk yang dinamakan dengan setan. Dimanapun, mau Anda sendirian, Anda rame-rame di tempat yang sunyi, gelap atau rame-rame, jangan takut ya. Cukup sebutkan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, setan akan takut kepada Anda dan Anda akan punya kekuatan di situ. Nah, kita katakan apa? Alhamdulillah. Kita lanjut para hadirin ya. Dalam hadis berikutnya ya, salah satu juga fadilah dan barokah al-basmalah apa? Nabi mengatakan kullu amrin ya, la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abzar. Setiap perkara yang di dalamnya tidak disebutkan kata al-basmalah atau tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka akan azam, aqta, terlepas ya, terputus dari keberkahan ya. Nauzubillah min zalik. Jadi setiap aktivitas seorang muslim, kata Nabi, jika ingin mendapatkan keberkahan di dalamnya, apapun yang dia lakukan, dari mulai hal yang terkecil sampai hal terbesar ya, maka hendaknya diawali dan dibuka dengan mengatakan atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah salah satu juga rahasia kenapa ada bismillah ya, diawali dengan huruf ba. Itu kata ada bi ya. Kalau dalam bahasa berarti harfu jarin ya. Itu punya ta'alluq ya, itu punya keterkaitan. Ima ta'alluq bil fi'li, ada keterkaitan dengan kata kerja, atau ta'alluq bil masdar, atau dengan masdar, sebuah kata benda dari kata kerja tersebut. Nah, ini ada rahasianya. Kenapa Allah bismillah? Nah, ini mengatakan apa? Agar menunjukkan kepada keumuman ya, universalita ya, keumuman dari kata kerjanya. Jadi apa saja selama itu baik, maka awalilah ya, ungkapkanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar, saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan, saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Sampai Nabi mengatakan lau anna ahadakum, seandainya di antara kalian iza arada ayatiya ahlahu, jika ingin mendatangi istrinya ya, ingin datang kepada istrinya, qala bismillahi, maka dia hendaknya mengatakan bismillah. Apa? Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari godaan setan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami, yaitu berupa anak ya. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, maka sesungguhnya jika ditakdirkan memang dia punya anak, lam yadurruhu syaitan ya, abada, maka dia tidak bisa diberikan bahaya oleh setan selama-lamanya. Nah, jadi jika ingin mendapatkan anak yang berkah, anak yang soleh, sejak awal harus diawali dengan basmalah ya, dengan bismillah. Ucapkan ketika Anda sebagai suami akan mendatangi istri Anda, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah anak yang terlahir akan menjadi anak yang soleh. Subhanallah. Inilah keberkahan dan fadilah dengan kita memperbanyak
bacaan al-basmalah. Ya. Para dulu semuanya, ya, inilah bismillah dengan fadilahnya. Mari sama-sama sekarang kita sampai kepada kata Allah, ya. Bismillah, kan ada kata Allah di situ, ya, Allah. Nah, Allah ini para ulama kita berbeda-beda pendapat tentang asal muasalnya, ya. Terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama dari jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa kata Allah adalah kata dasar yang tidak memiliki turunan. Allah ya Allah cuma satu kata, tidak berasal dari kata apapun dan tidak melahirkan kata apapun. Ya Allah ya Allah. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, Allahu alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Allah adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada zat yang maha suci. Innahu al-ismul azam. Itu adalah nama yang paling agung, nama yang paling istimewa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu yusafu bi jami'is sifat. Karena kata Allah ini, nama Allah ini disifati oleh nama-nama yang lain. Kan kita ketahui Allah memiliki apa? Tis'ah wa tis'un, 99 asmaul husna. Nah, yang paling utama di antara nama tersebut adalah nama Allah. Sementara posisi atau derajat yang 98 nama yang lain, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu diderajatkan oleh Allah dengan tingkatan sifat. Oleh karena itu, Allah adalah nama tersendiri yang paling utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayatnya mengatakan, di sini dikatakan huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya, atau al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar. Semua posisi nama-nama tersebut, ya, Asmaul Husna diposisikan sebagai sifat dari nama Allah yang paling utama. Nah, yang kedua, pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kata Allah itu mempunyai asal kata, ya, seperti kata bahasa Arab yang lain, ya, seperti kata masjid dari sajadah, kata maktabun dari katabah, madrasatun dari darosa. Begitu pula kata Allah. Nah, kalau memang kata Allah ini mempunyai asal kata, lalu asal katanya apa? Nah, di sini para ulama yang memiliki pandangan tersebut pun ternyata berbeda-beda pendapat, ya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa kata Allah adalah berasal dari kata alihaya lahu, ta'allaha, yang berarti apa? Qala ibadatuk, atau dari kata abada ya'budu. Kata abada ya'budu, alihaya lahu diartikan dengan abada ya'budu. Jika memang kata Allah ini berasal dari kata alihaya lahu dimanahi dengan abada ya'budu, bisa jadi ini ada kesinambungannya, ada korelasinya, ada hubungannya, ya, ada keterkaitannya. Apa? Ya, karena Allah, ya, zatun ma'budun, ilahun ma'bud, ya, Tuhan yang wajib disembah oleh sekalian alam, oleh seluruh makhluk apapun hanya wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis pada saat itu, yaitu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, ya, beliau ditanya oleh Nabi, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Hai Mu'adz, ente tahu enggak apa itu hak Allah kepada hamba-hambanya? Apa jawaban Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu ya Rasul. Haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hamba-hambanya Allah. Apa kata Nabi? An ta'buduhu. Kalian harus menyembahnya. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan enggak boleh sama sekali kalian menyekutukan Allah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, inilah hak Allah. Hanya Allah yang berhak, zat yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk, oleh seluruh manusia, siapapun, ya, mereka wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi boleh saja kata Allah berasal dari kata aliha yang berarti abada ya'bud. Lalu yang kedua ada yang mengatakan bahwa kata Allah berasal dari kata walah, ya, walaha yalihu, yang diartikan dengan tahayyaro, ya. Artinya apa itu? Bingung, ya, bingung. Nah, apanya ada korelasinya? Nah, bisa jadi ini pun ada korelasinya. Kenapa? Karena setiap manusia ketika dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan pusing, apalagi banyak masalah, atau di sini contohkan manusia ketika dalam kesendirian, ya, dilepas di padang pasir, ursila fis sahra, ya, dilepas di padang pasir, bingung ini mau kemana dan bagaimana, siapa yang melindungi saya. Nah, manusia pada saat bingung seperti itu biasanya, nah, itu mereka apa? Batinnya ada keterkaitan dengan Sang Maha Pencipta. Pasti akan mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tolonglah aku. Ya, ketika manusia benar-benar merasa dalam kesendirian, di dalam batinnya hanya ada yang dia pikirkan, siapa? Yaitu yang Maha Menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi ini pun ada keterkaitannya. Lalu yang berikutnya, ya, pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari kata walaha yalihu juga, ya. Tetapi di sini dikatakan apa? Walahi di sini yang berarti sakana, ya, sakana ilaihi, min aliha ya'lahu sakana ilaihi, ya. Apa? Merasa tenang. Nah, ya, sakan untuk ilaihi, merasa tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa ada korelasinya, kan Allah mengatakan apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa hanya dengan menyebut nama Allah, ya, maka hati ini akan menjadi tenang. Ya, inilah beberapa pendapat, ya, ulama yang mengatakan bahwa kata Allah memiliki asal kata, ya. Semuanya insya Allah ada keterkaitannya. Walaupun menurut Ibnu Katsir yang sahih dan mendekati kepada kebenaran adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan Allah adalah ismun murtajal disebutnya, ya. Nama atau suatu kata murtajal yang tidak punya asal. Pokoknya Allah adalah kata tersendiri yang memang khusus menjadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik hadirin sekalian, sekarang mari kita bahas kalimat atau dua kata Ar-Rahman Ar-Rahim yang berada dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahmanur Rahim adalah ismani mushtaqani minar rahmah. Adalah dua nama, ya, dua isim yang mustaq, yang terpecah dari kata rahmat. Rahima yarhamu rahmatan. Nah, lalu menjadi Rahman dan Rahim. Apa sigohnya? Dikatakan ala wajhil mubalaghah, ya. Kata Rahman ini dibentuk, ya, sesuai dengan sigoh al-mubalaghah dalam ilmu sharaf, ya, yang menunjukkan apa? Kedahsyatan, kemahaan, ya. Jadi Rahman berarti Maha Penyayang, Rahim Maha Pengasih, yang menunjukkan rahmat yang begitu deras, rahmat yang begitu banyak, ya, dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di sini posisi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah menyifati kata Allah. Lalu apa bedanya di sini? Allah di satu sisi menyifati dirinya dengan Ar-Rahman, di satu sisi menyifati dirinya dengan Ar-Rahim, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Ta'ala ana Ar-Rahman, ya, khalaqat Ar-Rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi paman wassalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku ada Rahman, ya, kemudian aku khalaqtur Rahim, setelah itu aku apa, di belakangnya aku kaitkan dengan kata Ar-Rahim. Nah, wa syaqaqtu laha isman, kemudian aku pecahkan menjadi sebuah isim, ya, sebuah nama dari namaku. Nah, barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungkannya, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutuskannya. Nah, jadi di sini apa? Allah punya sifat rahmat, ya, kita pun harus punya sifat rahmat kepada siapapun makhluk di alam semesta ini. Nah, qala Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahmanu ismun amun fi jami'an wa rahmah yakhtasu bihi ta'ala, ya.
dari pernyataan Abu Ali Al-Farisi ini mengatakan bahwa Rahman adalah sifat Allah yang menunjukkan rahmat yang sifatnya umum. Ya. Jadi dengan demikian Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai sifat Rahman, maka Allah akan menyayangi semua makhluknya tanpa terkecuali. Apapun itu makhluk, bagaimanapun itu makhluk dan dimanapun itu makhluk berada. Allah tidak membedakan mana kafir, mana muslim, mana hewan yang kecil, makhluk yang kecil, mana makhluk yang besar. Semua disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan berpikir, ya, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Allah tidak membinasakan orang-orang kafir padahal mereka sangat ingkar kepada Allah. Kenapa ya Allah tidak membinasakan dan menghancurkan orang-orang kafir padahal mereka sudah zalim, menindas orang-orang Islam, ya, yang kita lihat misalkan orang-orang Islam yang minoritas, ya, seperti kejadian di mana di Cina, ya, kemarin lagi di Myanmar, dimanapun di belahan dunia di mana Islam itu minoritas selalu tertindas. Lalu kadang kita berpikir, ya Allah kenapa nggak binasakan mereka? Nah, kita jangan lupa para hadirin, Allah itu Rahman, ya, yang mengasihi, menyayangi semua makhluk, semua manusia tanpa terkecuali, tidak membedakan mana yang kafir, mana yang muslim. Ya, semua diberikan rezekinya, semua diberikan maslahatnya, kasih sayangnya oleh Allah. Orang kafir pun kalau dia sakit Allah akan menyembuhkan. Ya, orang kafir pun kalau dia misalkan miskin akan dikayakan oleh Allah karena memang Allah Rahman. Ya, Allah punya sifat sayang kepada siapapun tanpa membedakan di sini dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi rahmatnya akan mencakup kepada sekalian alam. Ya, kita ketahui bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini melainkan Allah akan memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua akan mendapatkan rezekinya. Lalu bagaimana dengan sifat Ar-Rahim? Nah, kalau Ar-Rahim di sini adalah sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Subhanallah. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan khusus, ya, rahmat khusus yang diberikan Allah kepada kita sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, ya, sallu ala Nabi. Banyaklah berselawat kepada Nabi. Karena dengan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, kita mendapatkan rahmat khusus spesial, ya. Tapi tanpa telur, ya, jangan lupa ini, ya. Spesial dari Allah buat kita sebagai muslim, ya. Itu rahmat Allah. Rahmat kalau di dunia insya Allah kita akan mendapatkan rahmat ketenangan batin. Ya, sebagai muslim sekalipun kita secara materi misalkan kekurangan, ya tidak lebih-lebih amat, ya, tapi insya Allah kebahagiaan batin, tuma'ninah fil qalbi, kebahagiaan batin akan kita rasakan, ya. Pernah ada sebuah cerita dulu, ya, ketika jamaah tabligh mengadakan zikir di sebuah hotel di Amerika Serikat. Lalu lewat orang Amerika, ya, pada saat itu mereka bingung, kenapa kok ini orang Islam bisa tidur sambil duduk, ya, padahal orang Amerika tersebut kaya raya. Untuk tidur saja harus minum obat, ya, subhanallah. Lalu ditanya, siapakah anda ini semua? Kami adalah jamaah tabligh dari Indonesia, ya. Kok anda begitu nikmat bisa tidur sambil duduk, sementara kami, ya, di Amerika Serikat kami sudah beli ranjang yang paling bagus, yang paling mahal, tapi kami masih juga sulit untuk tidur. Untuk tidur kami harus minum obat, ya, subhanallah. Ya, kenapa orang Islam gampang tidur? Ya, karena mereka lagi berzikir, hatinya tenang. Kalau hati tenang, ya tidur pun gampang, tidak banyak pikiran. Inilah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam di dunia. Nanti di akhirat lebih spesial lagi apa? Bahwa kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pamungkas dari Rahman Rahim ini harus kita ketahui bahwa Rahman, ya, dan beberapa nama-nama yang lain adalah sebuah nama yang khusus bagi Allah, ya. Allah mengatakan di sini qulid'ullaha awid'ur Rahman. Katakanlah, hei kamu berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Rahman, yaitu kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa sifat Rahman, nama Rahman hanya khusus buat Allah. Tidak boleh dan haram diberikan nama kepada makhluknya, ya.
Kalau misalnya kita punya anak, teman, siapapun, tetangga kita yang namanya Rahman, itu harus diganti. Ya, saya pernah punya teman dulu di Al Azhar, kebetulan pas di absen namanya Rahman, dosen tuh marah, Badil Ismak, nama kamu harus diganti dengan Abdurrahman. Jadi kalau Abdurrahman boleh, tapi kalau Rahim itu boleh ya buat manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala apa menyebut Nabi apa bil mu'minina raufur rahim. Ya, baik hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita simak pada episode berikut ini ya saat ini mendapat memberikan keberkahan khusus buat saya pribadi maupun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.